Putri Siti Maria Ulfa, dosen Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, mengampu mata kuliah Pendidikan Nilai Agama dan Moral Anak Usia Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Luar biasa. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di pertemuan kedua kita ya. Kemarin kita sudah membahas tentang kontrak perkuliahan. Nah, kita di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang materi terbaru tentunya. Nah, sebelum kita mulai dengan materi terbaru ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai proses pembelajaran, demi kelancaran proses pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Oke, masih semangat? Masih. Sebelum mulai, Ibu mau presensi teman-teman. Khairunisa ada? Hadir Ibu. Husnul Khotimah? Bihar Effendi? Hadir Bu. Nur Laila? Alhamdulillah hari ini masuk semua berarti? Alhamdulillah. Semangat, oke. Karena masih semangat nih, Ibu mau ajak teman-teman ice breaking dulu biar pembelajarannya teman-teman lebih semangat. Are you ready? Ready. Oke, boleh silakan berdiri teman-teman. Ya semua kita bergerak bersama. Oke, hari ini pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang hakikat perkembangan nilai keagamaan anak usia dini. Nah, sebelum lanjut, Ibu mau tanya, masihkah ingat dengan pembelajaran minggu kemarin? Kita sudah bahas tuh apa anak usia dini, apa tujuannya. Nah, siapa yang masih ingat? Apa itu anak usia dini? Aku Ibu. Oke, silakan. Anak usia dini itu ialah anak yang berada dalam rentang usia 0 sampai 6 tahun dan di masa-masa itu memiliki masa golden age atau masa-masa emas yang memang mereka itu aspek-aspeknya itu ada kayak dari sosialnya, emosionalnya, sama kognitifnya juga itu masih berkembang yang memang cukup baik seperti itu Ibu. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Masih ingat dengan perkembangan nilai agama dan moral? Ada yang bisa? Masih ingat tidak pembelajaran kemarin? Aku Ibu. Oke, silakan. Nilai perkembangan keagamaan anak usia dini itu adalah proses seorang anak untuk memahami nilai-nilai dasar keagamaan, untuk untuk memahami dasar-dasar pemahaman tentang religiusitas begitu kurang lebih. Luar biasa, tepuk tangan. Luar biasa ya teman-teman, masih ingat pembelajaran kemarin. Berarti kita lanjut kepada hakikat perkembangan nilai keagamaan anak usia dini. Nah, sebelum kita mulai, Ibu akan jelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Pertama, memahami tahapan perkembangan nilai-nilai agama pada anak usia 0 sampai 6 tahun. Yang kedua, memahami faktor yang mempengaruhi perkembangan nilai keagamaan. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi perkembangan nilai agama anak dan contoh stimulus untuk perkembangan nilai agama. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini. Oke, teman-teman silahkan simak video yang akan ditampilkan.
Oke. Lagu apa kata teman-teman tadi? Pelangi-pelangi. Pelangi-pelangi. Masa kecil teman-teman ingat dengan lagu-lagu itu? Ingat. Nah, kira-kira apa yang bisa teman-teman ambil dari syair yang tadi teman-teman dengarkan? Syair dengan lagu Pelangi-pelangi. Siapa yang? Oh ya, silakan. Jadi di dalam syair yang terkandung di lagu tersebut memberikan pesan bahwasannya ketika kita ingin mendukung atau mengajarkan pemahaman tentang nilai-nilai keagamaan terhadap anak, itu kita harus menggunakan metode yang menyenangkan. Salah satunya mengenalkan anak terhadap ciptaan-ciptaan Tuhan. Luar biasa, tepuk tangan semuanya. Luar biasa, betul. Kita lanjut dengan sifat dasar anak, teman-teman. Nah, ini adalah gambar apa, teman-teman? Kepala. Kita di sini pasti teman-teman pun sama ya, banyak sekali mencabang pemikiran-pemikiran teman-teman. Nah, di sini kita gambarkan sifat dasar anak itu ada memproses informasi, terusnya ingin berkomunikasi, ingin belajar, ingin menemukan, ada imajinasi, ada rasa ingin tahu, kreatif, kritis, belajar tidak langsung, terus senangnya bermain, senang berbicara, berinteraksi. Nah, di sini adalah karakteristik atau dari sifat dasar anak. Nah, begitu pula kita sudah bisa memahami ya teman-teman ya. Sifat dasar anak sudah bisa dipahami sama teman-teman? Ya, oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut kepada tahapan perkembangan nilai keagamaan anak usia dini. Tahapan itu apa sih teman-teman? Proses, betul. Proses, tahapan. Seperti kita mau menaiki gedung kita yang ini, yang ada di lantai 2 ini berarti harus ada tahapannya. Tahapannya apa? Berjalan berarti mencari tangga dari tangga 1, 2, nah itu tahap. Nah, di sini tahapan perkembangan nilai keagamaan itu ada, yang pertama ada unreflective. Apa teman-teman? Unreflective. Yang kedua ada egosentris. Apa? Egosentris. Yang ketiga ada misunderstanding. Misunderstanding. Yang keempat adalah verbalis dan rutinitas. Verbalis dan rutinitas. Yang kelima ada imitatif. Apa? Imitatif. Sudah bisa teman-teman tangkap? Oke. Apa sih itu unreflective? Kita lihat. Apa ya unreflective itu? Betul sekali. Jadi ada lagi apa nih? Gambar ini. Lagi beribadah. Tapi ada anak usia dini atau anak ini lagi apa? Lagi lari bermain. Nah, ini yang disebut unreflective. Kenapa unreflective? Karena pemahaman dan kemampuan anak mempelajari nilai agama itu masih ditampilkan apa? Tidak serius, betul sekali. Jadi nggak serius nih. Walaupun orang tua atau siapapun yang lagi sholat, dia masih senangnya main. Tadi imajinasi masih senang bermain sih, sifat dasar anak. Nah, usia dan tahapan perkembangan nilai agama. Nah, di sini ada usia 0 sampai 2. Di sini ada 4 sampai 6. Kita gambarkan saja. Usia yang pertama di usia 0 ya. Itu yang 0 sampai 2 ini kira-kira yang berperan pertama berkembang itu apa? Pendengaran. Nah, betul. Jadi bisa dipahami kalau pendengaran apa aja yang bisa ditangkap anak-anak? Mendengarkan azan, murotal. Nah, ini makanya harus direspon, didengerin dulu anak kecil itu. Dengan ketika didengarkan apapun, makanya anak-anak itu cepat hafal ya? Cepat hafal. Oke, lanjut nih yang 4 sampai 6. Ini kata-katanya udah luar biasa, makanya ditingkatkan kembali dengan Ananda sudah bisa mengucap lafaz Allah, bisa mengucap lafaz apalagi? Asmaul Husna dan lain sebagainya. Oke, sudah selesai? Nah, kita lanjut teman-teman, karena materinya sudah selesai. Ibu mau memberikan tugas kepada teman-teman. Tugasnya cukup mudah. Teman-teman silahkan tugas berkelompok. Buat kelompok menjadi, ini ada berapa? Oke, menjadi 4 aja. Oke, 4 kelompok ya teman-teman. Silahkan buat 4 kelompok. Silahkan buat sesuai kelompoknya, pilih sendiri. Silahkan.
tugas teman-teman adalah menjelaskan tahapan perkembangan sesuai dengan usia. Dan nanti teman-teman buatkan stimulusnya apa saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membahas tahapan dan stimulus di usia 3-4 tahun. Mohon izin teman-teman, di sini ada tahapan perkembangan nilai agamanya teman-teman. Yang pertama, mulai mengenal nama Allah, Nabi, dan konsep Tuhan. Tadi kan yang pertama di usia 2-3 tahun itu kan sudah mengenal nama Allah. Di sini diperjelas lagi bahwa mereka ini bakal mengenal nama Allah, Nabi, dan konsep Tuhannya lagi. Yang kedua, dapat mengucapkan doa-doa pendek. Yang ketiga, menirukan gerakan sholat. Yang tadi Teh Nai kelompok 2 itu sudah bicarakan. Gerakan sholat ini, anak-anak ini kan adalah peniru yang handal. Jadi ketika umurnya bertambah, kita akan ngajak untuk sholat dan dia akan mulai mengenal gerakan-gerakan sholatnya. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Dari tadi yang teman-teman sudah presentasikan. Nah, di sini kita bisa memahami bahwa anak di usia berapa nih? 5-6 tahun ini anak sudah mulai apa? Menunjukkan sikap religius. Kira-kira teman-teman, anak ini akan bertanya tidak bahwa di Indonesia ini ternyata banyak sekali agama yang berbeda? Pasti. Adakah pertanyaan dari anak-anak ini? Karena kan sikap religiusnya sudah terbangun nih. Pasti akan bertanya ya, kok teman saya merayakan, karena udah ngerti ya apa itu Lebaran, apa itu Natal, apa itu Paskah dan lain sebagainya. Jadi di sini bisa ditangkap bahwa dengan bertahapnya Ananda bisa memahami sikap religius, berarti di sini juga sudah bisa memahami dengan moderasi beragamanya. Gitu teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman. Saya mau tanya nih di akhir pembelajaran ini, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ada yang bisa? Saya, Oke, bisa silakan. Izin teman-teman semua, saya akan menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini bahwa yang pertama itu kita jadi tahu bahwa untuk memahami anak ini ada tahapannya gitu ya. Yang pertama kita harus tahu dulu sifat-sifat dasar anak. Kalau kita udah tahu, kita akan bisa menghubungkan kepada tahapannya. Ada unreflektif, kemudian ada imitatif, egosentris, kemudian misunderstanding, terus ada verbalis dan rutinitas, seperti itu teman-teman. Itu juga sesuai dengan tahapan usianya gitu. Mungkin yang tadi saya sampaikan agak ngurut gitu ya, nggak apa-apa teman-teman, tapi teman-teman pasti kita juga bisa memahami kan ya, tadi bareng-bareng udah mempresentasikan. Seperti itu mungkin Ibu. Oke, luar biasa, tepuk tangan Pak Tasya. Alhamdulillah, perkuliahan hari ini sudah cukup sampai di sini teman-teman. Nah, sebelum kita mengakhiri perkuliahan hari ini, kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Kita akan membahas tentang ruang lingkup. Nanti kita ketemu lagi ya teman-teman di pertemuan ke-3. Oke, terima kasih banyak. Saya akhiri saja perkuliahan hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, silahkan ketua kelas untuk mengakhiri perkuliahan ini dengan membaca doa majelis. Baik teman-teman, dikarenakan proses pembelajaran telah selesai, mari kita tutup proses pembelajaran ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.